Pemirsa, tabung gas 3 kg meledak di sebuah rumah di Pademangan, Jakarta Utara. 6 orang mengalami luka bakar, salah satunya bayi berusia 3 bulan. Enam orang sekeluarga dibawa ke RSCM Jakarta karena mengalami luka bakar serius. Mereka terkena ledakan tabung gas 3 kg di rumah mereka di Jalan Pademangan 2, Pademangan, Jakarta Utara. Dari keenam korban, salah satunya adalah bayi berusia 3 bulan. Peristiwa bermula pada Kamis malam saat salah satu korban membeli tabung gas yang diduga bocor. Engkau itu beli gas, beli satu pas mau masang gas tuh satunya wangi aroma gas itu. Setelah itu gasnya ditaruh di kamar mandi, dia beli lagi satu karena ada kebocoran. Nah jadi di situ pas dia pasang meledak gitu dari kamar mandi itu karena udah mengeluarkan aroma itu ya, aroma gas itu baunya itu. Kasus ledakan tabung gas ini ditangani Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Pemirsa, BPOM menerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan menyusul keracunan jajanan ciki ngebul pada puluhan anak-anak di Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan ciki ngebul telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Fenomena anak-anak keracunan ciki ngebul telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa oleh Dinas Kesehatan Jawa Barat. Badan Pengawas Obat dan Makanan menerbitkan pedoman mitigasi penggunaan nitrogen cair pada bahan makanan olahan. Pedoman mitigasi BPOM merinci perihal standar penggunaan nitrogen cair pada makanan olahan, suhu penyimpanan, dan posisi tabung nitrogen. Cairannya itu mengandung gas yang sangat tinggi sekali, 700 kali tekanannya, gitu. Jadi sangat berbahaya. Ya itu sudah jelas. Jadi orang tua harus mendampingi dan kemasan itu harus segera dibuang. Gitu. Bahayanya sudah tahu sendiri kan. Jadi kalau kena kulit melepuh ya atau frostbite istilahnya ya, melepuh. Kemudian kalau dikonsumsi tertelan bisa rupture, di lambung gitu, luka. Kasus anak-anak keracunan ciki ngebul terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak menjadi korban akibat mengonsumsi ciki ngebul. Sementara di Tasikmalaya, 28 anak dilaporkan mengalami keracunan akibat mengonsumsi ciki ngebul. Baik BPOM maupun Dinkes Jawa Barat memperingatkan kandungan cairan nitrogen pada makanan sangat membahayakan lambung. Cairan nitrogen bisa menimbulkan luka bakar dingin di bagian lambung hingga menyebabkan luka serius. Ciki ngebul, camilan unik berasap ini mendadak viral dalam beberapa pekan terakhir setelah menyebabkan puluhan anak-anak keracunan. Bahkan seorang bocah di Bekasi harus naik meja operasi karena kebocoran lambung hingga 2 cm. Sebelumnya di Ponorogo, bocah 4 tahun harus menderita luka bakar hingga 30%. Lantas apa bahaya dari ciki ngebul hingga menyebabkan malapetaka bagi konsumennya? Saksikan ulasan mendalamnya di iNews File Sabtu 14 Januari. Pukul 9 pagi. Sebenarnya bukan ciki ngebulnya ya, keracunan daripada nitrogen cair yang digunakan sebagai penambah zat makanan ciki ngebul ini. Dikeluarkan cairannya, kemudian di ronsen, barulah di situ kita tahu bahwa anak kita ini mengalami kebocoran lambung. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua Huta Barat. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa Arif Rahman Arifin, Hendra Kurniawan, dan Agus Nurpatria. Terdakwa Arif Rahman dan Agus Nurpatria menjalani sidang pada Jumat pagi. Sementara Hendra Kurniawan diperiksa sebagai terdakwa usai sholat Jumat. Hendra menjelaskan mengenai terbongkarnya skenario tembak-menembak yang dibuat Sambo. Hendra diminta jujur kepada tim sus karena skenario yang dibuat Sambo terbongkar dan sudah ada videonya. Namun saat majelis hakim memastikan video apa yang dimaksud, terdakwa Hendra Kurniawan tidak menjelaskan secara detail. Dari jadwal yang sudah kita perhitungkan, walaupun Brigjen Hotman itu menyampaikan, udah Ndra ngaku aja nih, Sambo udah ngaku semua. Ngaku semua ini, sudah cerita semua, kamu ceritakan aja. Saya bilang, oh kebagus dong bang, kalau gitu. Supaya dihadirkannya di sini dengan saya. Bagaimana? Karena saya ditunjukkan peragaan-peragaan di Paminal itu, saya itu udah merekayasa seperti itu. Saya membantah keras karena kalau seperti itu biasa di Biro Paminal gitu. Untuk melakukan pendalaman keterangan saksi terkait peran dan posisi sepertinya biasa. Supaya lebih jelas ya Pak Sambo dihadirkan supaya bisa disampaikan kalau memang dia ini sudah mengakui. Saya tanya mengakui seperti apa? Nggak dijawab. Ya sudah itu bukan tembak menembak, itu penembakan. Saya bilang, waduh, saya bilang gitu. Ya udah nih kamu tanggung resiko. Oh siap, saya bilang. itu tentang peristiwa tembak menembaknya. Ya, jadi bukan tembak menembak katanya, itu penembakan. Penembakan. Bukan cerita tentang pada saat itu Joshua masih hidup dia datang. Tidak ada masalahnya tentang bukan tembak menembak, itu penembakan. Terus nggak usah inilah katanya. Ini juga ada videonya. Oh, ya bagus saya bilang. Kalau memang ada ininya. Videonya apa itu? Ya bilangnya videonya aja gitu. Dari tim sus itu. Bagus dong saya bilang. Bang, kalau gitu dihadirkan aja. Saya bilang Pak Benny udah tahu belum? Sudah tahu juga. Gitu. Seperti itu yang mulia. Video penembakan ya? Ada videonya gitu aja yang mulia. Yang disebutkan adalah video penembakan? Ada videonya. Videonya apa saudara tidak tahu? Tidak tahu yang mulia. Mantan anak buah Verdi Sambo, Arif Rahman Arifin, menangis di depan hakim dan mengaku tertekan saat persidangan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua hari ini. Ia sempat takut bernasib sama dengan Yosua. Anda itu tidak bercerita apa karena Anda takut diancam? Apa karena apa? Apa yang Anda rasakan? Pasti. Takut. Saya kemarin aja Pak Hakim yang mulia. Saudara, kenapa saudara kami minta yang pertama? Karena saya melihat ada kejujuran di saudara. Itu sebabnya saya minta yang pertama. Saya bisa pahami bagaimana perasaan saudara. Ya. Itu sebabnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kemudian biar perkara ini menjadi terbuka. Harapan kami itu sebenarnya. Ya, tidak lain. Ya, itu sebabnya pada awal pertanyaan saya sampaikan itu ada bantahan saudara terhadap keterangan Verdi Sambo. Di situ kemudian kami minta kepada saudara untuk yang pertama kita periksa. Silakan dibuka apa yang saudara harus bukakan di sini. Sudah semuanya yang mulia. Izin melanjutkan yang mulia. Iya, itu belum dijawab. Yang saudara akan tanyakan tadi, yang saudara akan jawab itu saudara belum jawab. Rasa takut itu besar yang mulia. Kemarin ketika saya menceritakan dan berbeda dengan Pak Efes saja, terus terang keluarga saya itu takut yang mulia. Istri saya sampai bilang nanti nggak apa-apa nih anak-anak. Bayangkan ajudannya saja bisa disuruh dibunuh katanya istri saya. Gimana saya nggak kepikiran yang mulia. Baik,
Karena itu sama juga ada yang sudah dijawab dia itu. Ada 4 orang itu. Kalau apa? Tanggung ya, jawab. Iya, yang diminta pertanggungjawaban. Silakan lanjutkan. Baik, kurang lebih saya sudah tahu, kurang lebih dengan sikap saudara mungkin sudah terjawab, berarti lebih besar rasa ancaman dan takut itu ya. Yang kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan, dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Sebagai wujud kepedulian terhadap pedagang kecil dan UMKM, Partai Perindo kembali membagikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pedagang kecil. Kali ini pedagang siomay dan mie ayam berkesempatan mendapatkan bantuan gerobak dan modal usaha agar naik kelas. Partai Perindo kembali membagikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pelaku UMKM di kantor DPP Partai Perindo Jakarta. Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik didampingi Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra dan Bacalek Partai Perindo Nita Yudi secara simbolis memberikan bantuan modal usaha dan gerobak kepada pedagang siomay dan pedagang mie ayam. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang dan mendorong pelaku UMKM untuk naik kelas. Seperti kita ketahui, pembagian gerobak ini adalah rutin dilakukan oleh Partai Perindo. Ini sebuah bentuk komitmen Partai Perindo dalam melakukan pengembangan, membina pedagang kecil, pedagang UMKM untuk naik kelas. Di sini kerja nyata Perindo jelas, tidak hanya berwacana, tetapi kami langsung memberikan bantuan kepada para UMKM, terutama pengusaha mikro ya, agar mereka bisa naik kelas. Para pedagang pun merasa senang atas bantuan yang diberikan dan berharap dapat meningkatkan kehidupan mereka. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak-banyak Pak. Mudah-mudahan Perindo berjaya selama-lamanya Pak. Tambah jaya terus. Partai Perindo terima kasih atas bantuannya. Semoga bisa membangun bangsa Indonesia. Partai Perindo akan terus membagikan modal usaha dan gerobak sebagai bukti bahwa Partai Perindo selalu hadir di tengah masyarakat kecil. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Sutrisno iNews melaporkan. Leg pertama final Piala AFF 2022 antara Vietnam dan Thailand berakhir imbang. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.